Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih. Saudara lihat contohnya saja, kalau kita bicara bekerja, berusaha, kalau kita tidak disiplin, bagaimana kita bisa mempunyai atau memperoleh sesuatu yang baik? Gak mungkin saudara. Ada seorang jenderal, waktu dia mewisudakan beberapa bawahannya, dia pernah mengatakan begini, coba kamu bersihkan kasurmu setiap pagi. Jadi setiap pagi saudara yang disidak itu bukan apanya, tetapi yang disidaknya adalah kasurnya itu rapi atau tidak kepada bawahannya. Kenapa? Karena dia katakan kalau saja kamu tidak disiplin dengan kasurmu yang kamu pakai sendiri dan setiap hari kamu gunakan, bagaimana kamu bisa disiplin dengan hidupmu yang sekarang dan ke depan? Bagaimana kamu bisa mendisiplinkan bawahanmu? Bagaimana kamu bisa mendisiplinkan banyak orang? Kalau saja kasurmu sendiri kamu tidak bisa rapikan. Bayangin saudara, itu tahun bertahun dia lakukan. Dan dia katakan kepada anak buahnya, ini seorang jenderal saudara, bukan orang muda. Yang sudah senior 60 mungkin 70 tahun. Dan dia katakan sejak saya masuk militer sampai sekarang saya jenderal, kasur meskipun dia ada karyawan tetap dia rapikan sendiri. Untuk apa? Untuk mendisiplinkan hidupnya. Jadi saudara itu bukan soal kita mampu atau tidak mampu bayar orang. Tapi itu bicara tentang karakter. Bicara pribadinya, bicara bawaannya. Kalau dia sudah disiplin, maka saya percaya di dalam waktunya, di dalam hidupnya, di setiap janjinya, di setiap perkataannya, dia pun akan disiplin. Saya di rumah saudara ya punya 2 orang putri. Sekarang yang besar itu sudah SMA 3. Sebentar lagi kuliah. Saya juga punya kebiasaan di rumah, saya kasih beberapa aturan kepada anak-anak. Saya ngomong sama anak saya yang perempuan, ya. Kalau kamu bangun pagi harus bersihkan bed cover tempat tidurmu. Meskipun saudara 5-6 tahun yang lalu dia bersihnya cuma lipat begini dia lempar aja udah. Gak apa-apa, namanya kita ngelatih orang toh. Minimal you sudah usaha. Tapi waktu satu ketika kalau dia lupa tanpa melipat dan merapikan kan bisa ketahuan berantakan sekali. Nggak mungkin itu dilipat sama sekali. Saya foto, saya punya grup family 4 orang. Saya, istri saya, dan 2 putri saya. Saya foto, kalau mereka lupa mereka harus menulis di sebuah kertas. Saya akan disiplin dalam merapikan kasur. Lalu saudara yang kedua adalah kalau mereka makan, mereka harus bersihkan dia punya piring. Minimal punya dia sendiri. Setiap minggu saudara mereka harus bersihkan kamar mandi mereka. Kebetulan saya tinggal di apartemen tidak ada pembantu. Ada pembantu pun saya akan latih mereka pelan-pelan saudara. Setiap hari mereka bergantian 1 pel, 1 sapu. Meskipun nggak bersih nanti maminya akan bersihkan lagi. Meskipun kerak-keraknya mereka tidak bisa bersihkan kamar mandi, kita juga yang akan bersihkan dengan bahan kimia, tidak membahayakan mereka. Tapi tujuannya adalah mendisiplinkan mereka. Sampai satu ketika anak saya ngomong begini, Pi, di rumah kayak hukum Taurat aja katanya. Banyak aturannya, kepala pengen botak nih katanya. Gimana nih Pi, banyak aturannya, nggak bebas hidupnya kami di sini. Saya tanya dia, papi tanya sama kamu. Memangnya berat papi suruh? Itu belum piring papi loh. Saudara tahu satu ketika saya suruh cuci piring saya, mukanya ditekuk saudara. Kayak pepaya saudara. Ditekuk begini. Saya bilang, kamu baru cuci piring papi. Makan siapa yang bayar? Saya bercanda sama dia toh. Masa cuci piring papi aja nggak mau? Anak muda gitu susahnya. Dan saya flashback kepada kehidupan saya yang dulu. Memang kita susah Bapak Ibu cuci piring itu. Betul nggak? Apalagi ada orang tua kita yang nyuci. Apalagi ada pembantu. Pasti itu susah. Makanya saya belajar mandirinya waktu saya pergi ke Cungko, pergi ke Meikwo. Di situ saya belajar mandiri. Mau nggak ada yang nyucikan, nggak ada yang bersihkan. Lama-lama ya belajar sendiri, mandiri. Dia bilang susah tapi nggak bebas.
Saya bilang begini, saya panggil dia dua-duanya, papi ceritain ya, kamu bilang nggak bebas, padahal papi cuma memberikan itu dan kalau kamu salah cuma catat. Makanya Yesus pernah ngomong, kuk yang kupasang ini bebannya ringan dan enak. Tuhan kalau mendisiplinkan kita, melatih kita, Tuhan bukan ingin menghancurkan kita. Tapi ingin membuat sesuatu saudara di dalam kehidupan kita, mendewasakan kita, merubah cara pandang kita. Saya bilang sama anak saya, kamu bilang nggak bebas, banyak aturan. Papi juga dulu berpikir begitu. Waktu papi semua bisa, semua boleh, bebas. Akhirnya satu ketika papi terjerumus dalam narkoba. Dan itu nggak langsung narkoba. Dari mulai rokok dulu, minum dulu, obat penenang dulu, dan akhirnya sampai suntik dan seterusnya dan hancur. Apakah itu yang dikatakan bebas? Papi bebas melakukan semuanya. Kita bebas melakukan semuanya, boleh, tidak ada yang melarang, tidak ada aturan. Tetapi setelah kita terikat akan sesuatu, maka hidup kita tidak akan pernah bebas lagi. Akhirnya apa? Cuma pagi beli obat, pulang saudara di rumah, besok pergi lagi seperti itu. Dan hidup sudah nggak bebas, takut ketahuan orang, takut ini dan takut itu saudara. Mungkin kita berpikir, Pak saya nggak narkoba. Oh hati-hati saudara, bukan soal narkoba saja. Keterikatan itu dengan dosa-dosa yang lain. Dan akhirnya apa? Kita takut ketemu orang, takut ini, takut itu, takut ini. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak bebas di tengah-tengah kebebasan kita. Tapi begitu papi belajar firman, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini yang harus dilakukan, ini yang harus dilakukan. Sepertinya banyak aturan, sepertinya enggak bebas. Tetapi hari ini papi menjadi orang yang bebas. Enggak takut ini, enggak takut itu, ketemu ini, ketemu itu, enggak takut. Seperti halnya saudara kalau kita bawa SIM, kita ikuti aturan, perboden kita enggak masuk, no turn left kita enggak turn left. Nggak boleh stop kita nggak stop, nggak boleh parkir kita nggak parkir saudara, nggak boleh masuk kita nggak masuk. Kita ikuti aturan, begitu ada Pak Polisi di sana, kita nggak takut, kita jalan. Kita menjadi orang yang freedom, orang yang bebas. Makanya kalau Tuhan perintahkan kita ini dan itu, tidak boleh ini dan itu, dan harus lakukan ini dan itu, ikuti. Maka kita akan menjadi orang yang bebas. Katakan amin. Nah itulah karakter Kristus saudara, kenapa Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Nah bulan ini kita punya tema yaitu mengadopsi karakter Kristus. Kalau bicara mengadopsi saudara artinya sesuatu yang kita nggak punya, kita ambil, kita adopt. Itu namanya adopsi. Kenapa kita nggak punya karakter Kristus? Karena sejak kejatuhan manusia, maka kita kehilangan kemuliaan Allah. Yang awalnya serupa dan segambar Kristus, sekarang sudah tidak lagi. Ciptaan Tuhan yang ideal buat manusia, sekarang karena kejatuhan Adam dan Hawa, itu sudah tidak menjadi ideal di dalam kehidupan kita. Sejak orang lahir ke dunia ini saudara, mereka lahir dengan naluri dosa. Kok bisa tahu Pak? Oh ya saudara, memang orang kalau ngerokok, orang berjudi itu saudara perlu diajarin. Pergaulan yang ngajarin. Tapi orang benci kepada satu dengan yang lain. Orang egois hidupnya. Orang iri satu dengan yang lain. Itu nggak perlu diajarin. Waktu dia lahir ke dunia, dia punya sifat naluri seperti itu. Saudara ingat, waktu Esau kepingin lahir, Yakub tarik kakinya. Sejak kandungan saja sudah ada iri-irian. Dia tahu kalau nanti yang keluar pertama, itu yang akan diberkati oleh papanya. Makanya Yakub tarik kakinya Esau supaya jangan dia jadi anak yang pertama. Anak saya saudara yang kecil, waktu dikasih minum Yakult, dia ambil 2. Kok ngambil 2? Satu orang satu cukup. Buat Cece, wah, luar biasa nih anak. Saya pikir ini karena keturunan papinya, keturunan pendeta. Mengasihi. Wah. Saya bilang maminya, coba ambil 1. Saya ambil 1. Hari ini jatahnya 1 untuk kalian berdua. Mau kasih siapa? Mau minum sendiri atau mau kasih Cece? Anak saya baru umur 3 tahun waktu itu. 3 tahun atau 2 tahun, masih kecil.
Langsung dia ambil itu saudara, dia ambil sedotan, dia ngumpet di belakang kulkas, langsung dia sedot. Habisin, karena takut dikasih kepada JJ-nya. Gak ada yang ngajarin. 2 boleh kita share, tapi kalau 1 tunggu dulu. Itu naluri manusia. Nah kalau seperti ini Bapak Ibu, kita tidak mengadopsi karakter Kristus, maka saudara itu akan sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Akan menuntun langkah hidup kita yang salah. Makanya kata adopsi, apa yang kita tidak punya, itu kita ambil. Supaya menjadi atau mendarah daging di dalam kehidupan kita. Ya, seperti kalau anak kita yang asli dari kita kan kita ngomong, anak daging dari kita. Darah daging saya nih, anak darah daging saya. Kalau yang ini adopsi. Nah sekarang saudara saya mau buat kita ini, jadikan apa yang adopsi itu, sampai mendarah daging di dalam kehidupan kita. Jadi bukan lagi itu hanya sebagai slogan, bukan lagi hanya saudara sebagai satu pelajaran, tapi sampai mengakar, mendarah daging di dalam kehidupan kita. Apa itu mendarah daging? Mendarah daging adalah berakar sampai berurat. Itu arti dari mendarah daging. Kalau saudara pernah lihat tanaman, waktu dia mengakar ke bawah, dia cari air, dia cari nutrisi, dia mengakar terus, maka begitu dapat sumbernya, maka dia akan keluarkan yang namanya urat sampai kepada pohon, sampai kepada ranting, sampai kepada dedaunan, sampai akhirnya berbuah. Itulah yang dikatakan mendarah daging. Nah bagaimana sekarang saudara, apa yang harus kita lakukan supaya karakter Kristus itu sampai mendarah daging di dalam kehidupan kita. Sampai akhirnya saudara refleksnya kita itu, apa yang keluar itu, apa yang kita perkatakan itu tiba-tiba muncul. Sadar nggak sadar di bawah alam sadar kita, saudara akan melakukan sesuatu yang benar. Saudara pernah lihat orang lata nggak? Ini mohon maaf nih, kadang-kadang ada orang lata saudara ya. Saya nggak tahu karena kecilnya sering ngomong begitu, atau diajarin begitu, kalau lata keluarnya ngomong kotor. Pernah saudara? Tapi kalau ada orang yang rohani, begitu dia lata, haleluya, nah itu lumayan saudara. Ya, begitu dia lata dikagetin, puji Tuhan. Tapi ada orang yang dilatakan, saudara dikagetin, dia keluar kata-kata, ya sumpah serapah, kata-kata kotor. Itu kan sadar nggak sadar di bawah alam sadar dia, sudah terbiasa, maksud saya itu. Nah sekarang bagaimana di bawah alam sadar kita itu saudara, kita mengeluarkan hal-hal yang baik, refleks yang baik gitu. Ini yang penting. Satu ketika saya turun di apartemen, saya tinggal di lantai 30 ke atas. Kalau saya tahu unitnya nanti saudara kirim makanan, saya nggak mau kasih tahu. Ya, di lantai 30 ke atas saudara saya turun hari Minggu. Kebetulan di dalam lift itu ada senior, maksudnya ada orang yang sudah cukup umur, ya. Dia pakai baju batik. Hari Minggu, saya pakai jas saya taruh di tangan. Dia lirik saya lirik you. You know I know gitu ya. Saya tahu pasti you mau ke gereja, dia juga tahu saya mau ke gereja. Pak, gereja ya? Dia tanya saya, iya Pak. Gerejanya di mana? Oh dekat sini Ciputra World. Oh ya, Bapak juga gereja? Iya saya gereja di sini. Begitu turun saudara saya openin, dia punya lift, dia keluar. Lalu di koridor lift itu kan ada satu pintu kaca lagi. Saya scanin dia pakai tangan, lalu saya bukakan dia pintu. Lalu waktu dia keluar dia katakan, Bapak pasti pelayanannya aser ya di gereja. Saya bilang, iya Pak, betul Pak. Ini yang saya mau katakan Bapak Ibu, refleks. Ini yang saya mau katakan, kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, tanpa kita sadari apa yang gerak-gerik kita itu sudah menjadi mendarah daging. Perkataan kita, tingkah laku kita, jawaban kita, sampai seperti apapun saudara, itu akan menjadi refleks. Nah itu harus diawali oleh apa? Satu, hal pertama, apa yang menjadi akar di dalam kehidupan kita adalah hati. Di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23,
Amsal 4 ayat 23, ayat ini setiap hari saudara, setiap minggu khususnya, di dalam gereja selalu diperkatakan, selalu diajarkan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan tidak mengatakan jagalah uangmu dengan segala kewaspadaan. Jagalah asetmu dengan segala kewaspadaan. Tetapi dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bagi Tuhan, yang harus diwaspadai bukan aset. Aset itu hanya mengikuti. Bagi Tuhan saudara, yang dijaga itu bukan berkatnya, tapi hati kita. Karena saudara, waktu kita diberkati, kalau kita tidak menjaga hati kita, maka berkat itu akan menjadi masalah di dalam kehidupan kita. Makanya selalu diingatkan, kalau kita terima berkat itu pasti Tuhan rindu memberkati kita. Tapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima, apa hati ini bisa kita jaga. Kalau berkat ini membuat kita jauh daripada Tuhan, mohon maaf saudara, itu belum berkat sesungguhnya. Itu masih ujian. Tapi kalau berkat ini bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bisa mengasihi banyak orang, maka itu adalah berkat sesungguhnya yang daripada Tuhan. Makanya bagi Tuhan saudara, yang perlu dijaga itu hati. Hati ini karena akar dari segala kejahatan. Termasuk saudara, di situ dikatakan kehidupan. Kalau di dalam terjemahan Inggrisnya dikatakan issue of life. Persoalan-persoalan hidup. Bisa persoalannya menjadi baik, bisa menjadi buruk, itu muncul dari hati. Makanya hati itu adalah akar dari segalanya. Saudara, kalau saudara mau tahu bank itu nyimpen barang berharga, cukup lihat dari sapamnya. Kalau saudara ke bank yang cabang, itu paling banter saudara, sapamnya pegang pentungan sama senter, betul? Paling hanya uang di bawah 1M apa 2M. Karena setiap minggu dia store ke pusat atau setiap hari. Tapi kalau saudara lihat di pusat, sapamnya, security-nya, bawa pistol, bahkan ada bawa yang AK, tentara. Saya berani jamin di dalamnya itu punya harta banyak di dalam. Karena apa? Karena di dalam itu perlu dijaga, diwaspadai. Tapi menariknya saudara, Tuhan ngomong, yang dijaga itu bukan itu. Yang dijaga itu adalah hatimu. Karena dari hati kita itu akan muncul begitu banyak hal. Makanya dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ loh. Dari hatimu itu loh. Akan mengeluarkan persoalan-persoalan hidup. Baik itu yang buruk, baik itu yang baik. Makanya kenapa saudara karakter Kristus itu sangat dibicarakan, sangat signifikan dan bahkan itu menjadi pilar di dalam gereja BES. Saudara pasti juga mengatakan, Pak di tempat lain juga ada. Betul, karena itu memang Alkitab. Kalau saudara mengatakan Allah itu adalah kasih, kasih itu diperas menjadi dua hukum yang terutama. Hukum yang sama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Kalau saudara peras itu lagi, maka menjadi 10 hukum Taurat. 1-4 itu Bapak Ibu adalah bicara kasihilah Tuhan Allahmu. 5 sampai dengan ke-10 kasihilah sesamamu manusia. Saudara peras itu lagi akan menjadi 9 buah roh. Saudara peras 9 buah roh, maka itu akan menjadi 28 mega project karakter Kristus. Katakan amin. Saudara bisa temukan kata rendah hati di dalam buah roh? Hafal nggak buah roh? Ada rendah hati? Bingung kan? Rendah hati itu sangat penting loh di dalam Alkitab. Tapi di dalam buah roh nggak ada. Bukan nggak ada. Karena kata lemah lembut buah roh, itu saudara kalau selidiki, maka itu akan memecah menjadi rendah hati dan merendahkan diri. Jadi satu keluarga sama lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut itu pasti dia rendah hati, itu maksudnya.
Makanya gereja mengajar, membawa kita saudara, supaya melatih kita dari merendahkan hati, merendahkan diri. Sampai akhirnya seterusnya dan seterusnya. Dan itu semua Alkitabiah. Dan kalau saudara mengatakan di tempat lain itu ada, betul. Karena memang itu Alkitab. Tetapi yang membedakan begini, kita jadikan pilar. Kita jadikan pondasi. Maka setiap ajaran, setiap program, setiap kegiatan, apapun yang kita lakukan, fokusnya kepada karakter Kristus. Itu yang membedakan. Dan tadi saya sudah katakan, Bapak, Ibu, dan saya tidak perlu khawatir. Kalau karakter Kristus itu ada di dalam hidup kita, gak usah ngomong chain, saudara. Kita ini orang Chinese. Sampah aja dipegang jadi duit, betul? Aqua aja dipegang jadi duit. Jangankan aqua, ular aja dipegang jadi duit, betul? Tanya ahlinya, saudara. Jadi kalau bicara duit, mengolah uang itu orang Chinese pinter, Bapak Ibu. Gak usah diajarin, tapi Tuhan ngomong apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa, disiplin. Bagaimana saudara menjaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan, ini yang penting. Pepatah Cina ngomong begini, di dalam hati manusia, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya manusia, pasti di dalam hatinya itu pasti ada setitik kebaikan. Sebaik-baiknya manusia, seputih-putihnya manusia, pasti di hatinya ada setitik hitam, kejahatan. Makanya digambarkan dengan pakwa. Pernah lihat pakwa? Kayaknya cuma saya yang dari Konghucu. Pakwa itu kalau putih, tengahnya ada hitam. Nah ini papa saya ngajarin. Makanya lu jangan ngomong deh, orang kalau bersih pasti hatinya ada setitik hitam. Lu jangan ngomong orang itu pasti benar, pasti ada hitam. Dan juga kalau orang jahat, lu lihat, pasti masih ada baiknya. Penjahat pasti masih ada hatinya yang baik. Masih mau nyumbang orang, masih mau nolong itu. Sebetulnya itu filsafat Bapak Ibu. Tapi bagi kita, orang percaya, semua hati manusia itu sudah hitam. Tidak ada setitik putih pun. Setitik putih pun, itu pun hitam. Loh Pak kok bisa? Itu saya bantu rumah ibadah loh Pak. Bantu rumah ibadah untuk apa? Supaya dapat rezeki dia. Betul? Kenapa mau belikan peti mati untuk orang lain? Khususnya orang tua. Supaya tambah rezekinya. Betul? Itu titik putih tapi di situ pun ada hitam lagi. Kenapa kamu buat baik? Karena kalau saya buat baik, supaya ngapus atau ngurangi dosa saya di masa depan. Supaya kalau saya terlahir kembali, kalau misal ada, saya akan jadi orang yang lebih baik dan lebih kaya. Ujung-ujungnya kembali kepada kita. Jadi nggak ada yang baik kata Tuhan. Semua kotor di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan seperti, mohon maaf ya, kotornya itu seperti pembalut wanita. Itu terjemahan aslinya. Jadi bagi orang percaya itu nggak ada yang bersih, semua kotor. Lalu papa saya kasih ini, saya dengar aja. Papa saya kan, ya gitulah. Orang ini lama toh, dia cerita ini pakwa begini-begini. Itu orang begini, ya saya dengar aja. Lalu saya tanya, Pak, pakwa itu kan ada kayak yang garis putus, garis lagi, garis putus. Ada 8 sisi. Oh itu adalah unsur api, tanah, angin, dan bla bla bla. Kalau misalkan nanti ada yang jahat masuk dari unsur api, itu akan ditangkap. Makanya kayak labirin saudara. Bisa masuk, nggak bisa keluar. Saudara pernah lihat pakwa ya? Nanti kalau yang unsur jahatnya ini masuk, nggak bisa keluar. Makanya kalau rumah ditaruh itu, unsur-unsur yang jahat masuk ke dalam rumah, maka ditangkap di sini. Rumah itu akan damai sejahtera, rumah itu akan merasakan satu hal yang baik, sejahtera di dalam. Itu adalah upaya-upaya manusia menenangkan hatinya. Padahal bisa? Tidak bisa. Hanya Tuhan Bapak Ibu. Lalu saya pernah iseng tanya Papa, Pak, kalau sekarang yang baru-baru ini, saya lihat nggak ada yin sama yang. Labirinnya ada, di tengah-tengahnya itu ada kaca. Pernah lihat nggak saudara?
Kenapa taruh di depan pintu, pintu utama? Karena waktu setan mau masuk, begitu dia lihat ada orang jelek di dalam. Dia nggak jadi masuk, saudara. Padahal bukan orang jelek yang dilihat ya dirinya gitu toh. Makanya ditaruh cermin. Itu papa saya bercanda begitu. Nah saudara, itu adalah usaha manusia supaya hati ini jadi baik. Tapi apakah bisa? Tidak. Tidak mungkin bisa Bapak Ibu. Semua itu harus kembali kepada Tuhan. Makanya kita perlu yang namanya mengadopsi karakter Kristus. Bagaimana sekarang caranya supaya kita mempunyai hati yang baik? Yeremia 17 ayatnya yang ke-9 dikatakan, betapa liciknya hati, betapa jahatnya hati. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Enggak ada saudara hati itu yang baik selain dia datang dulu kepada Tuhan. Tidak ada. Lebih licik daripada segala sesuatu, saudara lihat. Hatinya sudah mengeras, membatu. Siapakah yang dapat mengetahui hati kita? Ada orang mengatakan, Pak, yang tahu hati saya cuma saya sama Tuhan. No, yang tahu hati kita cuma Tuhan. Kita pun nggak tahu, betul? Ya. Karena bagi kita saudara, ukurannya beda-beda. Ada orang kalau mukul orang dia katakan nggak apa-apa, saya belum bunuh dia. Ada orang saudara dia mengatakan, saya belum mukul dia, cuma saya ngomongin dia. Ada orang saudara, saya nggak ngapa-ngapain dia, tapi tak simpen dalam hati saja. Ukuran orang itu saudara baik nggak baik saja, kita pun nggak tahu. Yang tahu tuh hanya Tuhan. Makanya Tuhan itu melihat hati. Lalu dikatakan apa? Di dalam Yehezkiel 36, orang itu nggak tahu Bapak Ibu. Ada 3 kelompok orang Bapak Ibu. Ada 3 kelompok orang. Kalau saudara ingat penyalipan Yesus, ya, itu ada 3 kelompok orang. Satu adalah orang banyak di sana. Semuanya menyerukan untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Yesus sama Barnabas di situ dikatakan, mau siapa nih? Kata Pilatus. Yang disalib. Barnabas yang jelas-jelas ketahuan kesalahannya. Yesus yang masih belum tahu. Orang bilang bebaskan dia, salibkan Yesus. Saudara tahu 3 orang itu siapa? 3 kelompok itu. 1 kelompok orang banyak. Siapa orang banyak itu? Orang banyak itulah yang merasakan mukjizatnya Tuhan. Dia ikut Tuhan Yesus kemana-mana. Ada juga yang makan roti dari mukjizat yang Tuhan buat. Ada juga yang sembuh dari penyakitnya. Yang menerima kebaikan daripada Tuhan. Tapi waktu Tuhan Yesus dikatakan disalib, dia juga menyuarakan salibkan dia. Kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu. Karena hatinya. Dari awalnya. Ikut Tuhan, saudara ingin kejar mujizatnya, kesembuhannya. Hanya ingin terima yang baik saja. Daripada Tuhan. Makanya saudara lihat Ayub. Orang ketahuan itu bukan waktu dari keadaan dia baik. Tapi waktu keadaan dia di bawah. Baru istrinya ngomong. Apa? Kutukilah Allahmu. Ayub ngomong apa? Masa kita mau terima yang baik saja? Tapi yang kita baik, nggak baik, kita nggak mau terima. Kelihatan hatinya. Ini kelompok yang pertama, saudara. Hatinya kelihatan. Yang kedua adalah kelompok ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Waktu Pilatus ngomong, ada kesalahan apa dengan Yesus dari Nazaret ini? Saudara tahu apa yang ahli Taurat ngomong? Salibkan dia. Salibkan dia. Kalau seorang ahli Taurat dan ahli hukum ditanya sama hakim, salahnya apa? Pasti yang harus dibuka itu adalah pasal dan ayat yang dilanggar, betul? Ya dong. Apalagi lagi di dalam pengadilan. Tapi ini tidak bisa buka ayat dan pasal yang Yesus langgar. Artinya Yesus nggak salah. Tapi hatinya saudara memang sudah jahat, ingin menyalibkan Yesus. Sehingga yang dibuka bukan pasal, bukan Taurat yang dilanggar. Yang penting salibkan dia, yang penting salibkan dia. Yang ketiga adalah Pilatus, saudara lihat. Takut kehilangan jabatan. Takut kehilangan segala sesuatunya.
Sehingga karena semua orang bilang salibkan dia, ya sudah deh salibkan dia. Daripada nanti saya kehilangan jabatan. Saya didemo untuk turun. Makanya saya kasih, ya sudah salibkan Yesus. Saudara lihat, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Gak sadar tuh ketiga-tiganya. Betul nggak? Hati itu saudara akar. Makanya di ayat di pasal Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kita manusia nggak mampu. Hanya Tuhanlah yang harus datang kepada kita, memampukan kita. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan. Tuhan yang memberi hati, Tuhan yang menjauhkan. Dari tubuhmu hati yang keras, hati yang sudah membatu. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru, ketaatan, menjauhkan dari kejahatan, dan sampai bahkan melakukan setiap aturan-aturan yang daripada Tuhan, itulah terlebih dahulu Tuhan yang memberikan. Jadi pertanyaannya begini, apakah orang bisa mampu melakukan itu? Tidak jawabannya. Kalau Tuhan tidak datang terlebih dahulu kepada dia, memberikan rohnya yang baru, hatinya yang baru kepada kita, maka manusia tidak akan pernah bisa berbuat baik seperti apa yang Tuhan inginkan. Makanya itu menggagalkan, seputih-putihnya orang masih ada hitam, sehitam-hitamnya orang masih putih, itu nggak ada. Semua orang itu sudah jatuh di dalam dosa. Satu-satunya jalan adalah Tuhan datang kepada kita, memberikan kepada kita. Dan baru kita bisa melakukan. Dan apa yang Tuhan mau bisa kita lakukan dalam kehidupan, terlebih dahulu datang kepada kita. Kalau saudara ingat, waktu bangsa Israel, mereka tidak tahu aturan, mereka tidak tahu bagaimana hukum yang harus dilakukan. Dan siapa yang memanggil Musa naik ke Gunung Sinai? Kalau Tuhan tidak meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai, maka peraturan 10 hukum Taurat itu tidak diberikan. Mereka tetap saling membunuh tanpa merasa bersalah. Tetapi waktu hukum Taurat itu diberikan, mereka tahu, oh membunuh itu salah. Makanya saudara lihat, sebelum hukum Taurat itu diberikan, mereka membunuh ya membunuh aja. Tapi waktu mereka tahu hukum Taurat, dilarang membunuh, jangan membunuh. Waktu mereka membunuh, maka mereka akan minta ampun kepada Tuhan, menukar dengan korban sembelihan. Baru Musa nyusun tuh, di imamat. Setelah hukum itu ada, kalau orang berbuat salah harus ganti ini. Tempatnya harus begini, harus begitu. Dan apa yang harus dia lakukan? Sehingga dosanya diampuni. Tapi itu inisiatif siapa? Inisiatif Tuhan terlebih dahulu memanggil Musa supaya mereka tahu aturan dan tahu hukuman dan apa yang harus dikerjakan. Itu maksud saya. Nah, ada yang menarik begini Bapak Ibu. Kalau dikatakan Musa ke atas Gunung Sinai itu menerima 2 loh batu. Ya, 2 loh batu toh. Dan menerima 10 hukum Taurat. Logika kita kan mikirnya begini. Pasti batu yang pertama itu hukum yang 1 sampai ke 5, betul? Lalu 6 sampai 10. Logikanya kan begitu. Tapi ternyata kalau saudara pergi ke Israel, enggak begitu. 1 sampai 4, 1 sampai 4, logikanya itu kita taruh di batu yang 1, 5 sampai ke 10 itu di batu kedua, logikanya begitu. Kenapa? Karena 1 sampai 4 itu adalah hukum kepada Tuhan. Ya. 5, waktu menghormati orang tua sampai kepada bawah itu, mengasihi sesama manusia, itu pasti di batu kedua. Logikanya begitu. Seorang teolog pun akan melihat seperti itu. Dibagi 2 toh, hukum yang terutama, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu,
Hukum yang sama yang kedua yaitu adalah kasihlah sesama manusia. Tapi enggak saudara, waktu saudara pergi ke Israel, rupanya 1 sampai 5, 1 sampai 4, 1 sampai 5, 6 sampai ke 10 itu di batu kedua. Kenapa? Karena dikatakan hormatilah orang tuamu, karena orang tua itu mewakili Tuhan. Makanya ditaruh di batu dengan perantaraan Tuhan kepada manusia. Apa pengertiannya? Apa maknanya dari situ? Itulah saudara dan saya sebagai orang tua punya tanggung jawab kepada anak-anak. Mendidik mereka membawa dekat kepada Tuhan. Bukan hanya bersosialisasi kepada manusia. Tapi itu adalah tanggung jawab kita karena dari Tuhan menuju ke manusia. Di tengah-tengah itu ada hormati orang tua. Orang tua punya tanggung jawab untuk membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Termasuk seorang hamba Tuhan punya tanggung jawab membawa jemaat semua dirinya juga kepada Tuhan. Dari mana? Kembali lagi, inisiatifnya itu daripada Tuhan. Lalu kita buka ayat selanjutnya di dalam 2 Korintus 3 ayatnya ke-3. Dan ini yang terakhir Bapak Ibu. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan lagi dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan lagi pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging yang apa? Yaitu di dalam hati manusia. Bukan lagi di loh batu, tetapi di dalam hati manusia. Makanya dikatakan saudara bahwa hati yang taat itu akan diberikan kepada kita. Hati yang baik itu akan diberikan kepada kita. Di dalam hati kita saudara akan terpancar yang namanya kehidupan. Hati yang keras itu Bapak Ibu bukan terjadi serta-merta dia keras. Saudara kalau melihat batu karang di laut, kenapa batu itu banyak ada di tepi laut, bukan di tepi gunung? Karena batu itu saudara terjadi karena dari mineral-mineral yang kecil dan telah mengeras, makanya jadi batu. Saudara kalau mau melihat kenapa batu karang itu setinggi itu, karena air ombak pernah lompat sampai setinggi itu. Atau air pernah pasang sampai setinggi itu. Mineral itu membuat batu itu saudara makin tinggi, makin besar, makin keras. Diawali oleh mineral yang kecil. Itu pun saudara hati kita. Bisa menjadi keras, bisa membatu. Itu bukan dari hal yang besar, tapi dari hal yang kecil. Kalau hari ini saudara dan saya dengar firman, Tuhan ingatkan kita sesuatu, jangan keraskan hati kita. Terima itu dengan baik, simpan di dalam hati, renungkan itu dengan baik. Maka saudara itu akan melembutkan hati kita dan itu akan mengubah setiap hidup kita. Saya tutup aja saudara dengan satu kejadian, satu kejadian true story, kira-kira abad 18 pertengahan. Coklat pada saat itu saudara menjadi barang yang langka dan hanya bisa dikonsumsi sama orang-orang besar atau bangsawan. Ada seorang supervisor, dia yang buka pagi dan dia yang akan terakhir keluar dari pabrik itu. Satu ketika saudara dia kepingin sekali makan coklat tapi uangnya juga sudah pas-pasan. Jadi dia nggak mau beli dan dia ngambil pun nggak ada yang tahu. Saudara mau tahu orang itu baik atau jahat, itu bukan saat nggak punya kesempatan. Halo, saudara HP saya bisa di sini aman, bukan berarti, mohon maaf ya, bukan berarti orang sudah baik, bukan. Nanti kalau tempat ini kosong, ada HP orang tertinggal di sana, lalu kita punya kesempatan ngambil dan tidak ada CCTV di sana. Kalau kita tidak ambil atau kita kembalikan kepada yang punya, itu baru orang baik. Tapi kalau mata orang masih lihat dan kita tidak punya kesempatan mencuri, itu belum baik. Nah orang ini saudara diperhadapkan dengan hal itu. Punya kesempatan karena memang dia pemimpinnya di situ. Dia pulang malam dari pabrik coklat dia cuma ngambil segumpal, nggak ada yang tahu. Malam itu dia kepingin dia akhirnya makan. Sebagian dia bawa pulang, dia simpan. Tapi karena memang dia anak Tuhan saudara, ada roh yang baru.
Roh Kudus di dalam hidupnya mengingatkan dia. Tidak boleh, kembalikan. Sudah telanjur makan Bapak Ibu, telanjur bawa pulang. Akhirnya dia putuskan untuk menabung sejumlah uang untuk bayar apa yang telah dia makan dan dia ambil. Singkat cerita 1 bulan kemudian dia kembali ke kantornya, dia bilang, "Bos, saya mau ngaku salah. Saya ngambil coklat dan saya makan coklat. Ini uang saya beli." Bosnya tanya, "Enggak apa-apa, kamu sudah ngaku, sudah cukup." Dia bilang, "Enggak bos. Saya kalau cuma mengaku bahwa saya salah, tapi saya tidak bertobat." Saudara ingat, mengaku salah dengan bertobat itu beda loh. Yudas mengaku salah tapi nggak bertobat. Daud mengaku salah, dia bertobat. Orang mengaku salah itu bukan stop berbuat jahat. Bertobat itu berbalik. Dan dia katakan begini, kalau hari ini saya tidak mengembalikan atau membayar apa yang telah saya makan, saya sedang membuat dosa yang kecil. Dan 10-15 tahun ke depan, saya akan melakukan kejahatan yang besar yang sudah tidak bisa dibendung. Karena diawali dengan kejahatan saya yang kecil. Dan nanti saya punya anak, saya punya cucu. Dan itu akan terimpartasi apa yang jahat. Saya sedang menulari apa yang jahat kepada keturunan saya. Sehingga sejak hal yang kecil ini, saya mau bendung ini, saya mau tanggalkan ini, supaya ke depannya saya tidak melakukan kejahatan yang lebih besar. Hati yang keras bukan diawali dengan hati yang langsung keras. Diawali dengan hal-hal yang kecil. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saya, kalau kita terima sesuatu yang baik dari hal yang kecil, sekalipun itu kecil kelihatannya, lakukanlah itu. Maka Tuhan akan melihat semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan.